Halo semuanya, selamat datang di segmen DIY Story. Segmen DIY Story merupakan segmen baru yang dimana kita akan merecap seluruh alur cerita dari film maupun series terkenal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan merecap seluruh alur cerita dari series All of Us Are Dead yang akan kita bagi menjadi 2 part. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Series ini diawali dari seorang pemuda yang bernama Jinsu yang sedang dibully oleh para sekelompok geng pembuli. Ketika sedang dibully, ia mulai bertingkah aneh dan bahkan menyerang para pembuli tersebut hingga membuatnya harus terjatuh dari atap gedung. Di rumah sakit, ayah Jinsu yang bernama Mr. Lee mencoba untuk menolongnya. Namun karena Jinsu yang sudah tidak terkontrol membuatnya harus ditumbangkan oleh ayahnya sendiri. 아빠가 사랑해. Beralih ke sebuah sekolah yang bernama SMA Hyosan, di mana terlihat seorang siswi yang bernama Hyunju secara tidak sengaja tergigit oleh salah satu tikus eksperimen milik Mr. Lee. Mr. Lee yang melihat hal tersebut pun langsung menyekap dan mengurungnya. Di malam harinya, kita diperlihatkan oleh karakter Chongsan, Onjo, Isak, dan Gyeongsu yang sedang mencoba masakan ayam goreng buatan ibu Chongsan. Mereka juga membicarakan rumor tentang Mr. Lee yang bau badannya seperti mayat busuk dan juga mulai bertingkah aneh. Di keesokan harinya, kita kemudian diperkenalkan oleh salah satu karakter yang bernama Suhyuk yang sedang melihat para pembuli yang sedang membuli seorang wanita yang bernama Eunji dan juga seorang pria yang bernama Cholsu. Suhyuk yang mencoba menolong mereka justru ditolak karena mereka takut akan dibalas lebih parah lagi oleh para geng pembuli. Hyunju yang berhasil lolos dari ikatannya kemudian pergi ke kelasnya yang membuat seluruh murid di sana mulai panik. Suhyuk, Isak, dan Onjo kemudian mengajukan diri mereka untuk membawa Hyunju ke ruang UKS. Namun karena kondisinya yang semakin buruk membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit. Mr. Lee yang mengetahui Hyunju sudah tidak ada lagi, mulai merasa panik dan bahkan mulai dicegat oleh para guru, lalu kemudian dibawa ke kantor polisi. Di ruang UKS, perawat yang sebelumnya merawat Hyunju ternyata sudah tergigit dan seketika mengalami perubahan yang aneh dan mulai menyerang para murid di sana satu persatu. Di atap, Eunji yang sedang bersiap untuk bunuh diri akhirnya mengurungkan niatnya ketika melihat para murid yang telah berubah mulai berjatuhan dari gedung dan mulai menyerang siswa lainnya. Di sisi lain, Chongsan dan Onjo yang berada di kantin harus berusaha menghindari kejaran para zombie yang mulai berdatangan. Begitupun juga salah satu pembuli yang bernama Guinam yang berhasil bersembunyi di bawah meja dapur dan bahkan berhasil membunuh beberapa zombie yang ada di sana. Setelah lolos dari kantin, Chongsan dan Onjo harus kembali menghindari kejaran para zombie. Sampai akhirnya, mereka berhasil bersembunyi di kelas mereka bersama teman-teman mereka. Begitupun juga dengan Suhyuk dan juga ketua kelas mereka yang bernama Namra yang masuk lewat jendela. Di rumah sakit, Hyunju yang sudah sepenuhnya berubah menjadi zombie mulai menyerang para staf dan juga pasien yang ada di rumah sakit tersebut dan bahkan mulai menyebarkan virus tersebut ke penjuru kota. Di sisi lain, salah satu teman mereka yang bernama Hesu yang merasa sakit kemudian memutuskan untuk pulang dan meninggalkan sekolah. Di sini kita juga bisa melihat alasan Hesu sakit karena ia sedang hamil dan terpaksa harus melahirkan di toilet umum. Kembali ke ruang kelas, salah satu guru mereka yang bernama Mr. Kang berhasil masuk ke kelas mereka. Namun sayangnya, Mr. Kang sudah tergigit dan mulai berubah menjadi zombie. Bahkan ia sempat menggigit salah satu murid yang ada di sana. Mereka semua pun kemudian keluar kelas, tapi mereka kemudian kembali diserang oleh para zombie. Mereka pun berusaha menghadapi para zombie tersebut menggunakan pintu dan jendela yang mereka dapatkan.
sampai akhirnya mereka berhasil lolos dan masuk ke lab science. Namun sayangnya, Soo-hyuk yang berada di posisi paling belakang justru malah tertinggal dan terjebak di ruang seni. Di ruang lab, Eunjo yang memegang tangan Isak merasa tangannya sangat dingin, yang ternyata Isak sebelumnya sudah tergigit ketika pertarungan mereka melawan zombie. Isak yang sudah mulai berubah kemudian menyerang Eunjo, tapi untungnya Chongsan berhasil mendorongnya keluar jendela. Hal itu pun membuat Eunjo mulai merasa sedih. Chongsan yang tidak bisa tinggal diam kemudian memiliki sebuah rencana untuk kabur menggunakan tali selang pemadam. Satu persatu dari mereka pun mulai turun dan juga berhasil bertemu dengan Miss Park yang ada di ruang siaran. Chongsan yang berada di posisi terakhir kemudian diserang oleh para zombie yang berhasil masuk hingga ia terjatuh, tapi untungnya ia berhasil bergelantungan di tali selang tersebut. Ia juga sempat ditarik oleh salah satu zombie, tapi Soo-hyuk yang juga berhasil lolos kemudian membantu Chongsan dan berhasil berkumpul kembali bersama teman-teman mereka. Nayeon yang merasa jengkel karena tidak menutup jendela mulai memarahi mereka. Bahkan ia sempat adu cekcok dengan Gyeongsu. Perkelahian mereka pun kemudian terhenti ketika salah satu zombie yang tersangkut di selang tadi mencoba untuk masuk. Chongsan dan Soo-hyuk kemudian berusaha untuk menjatuhkan zombie tersebut, bahkan sampai membuat Gyeongsu terbentur. Tapi akhirnya Gyeongsu berhasil menjatuhkan zombie tersebut. Setelah itu, Nayeon kembali berulah dengan menuduh Gyeongsu telah terinfeksi setelah melihat Gyeongsu mimisan. Karena sudah merasa jengkel, Gyeongsu akhirnya memutuskan untuk menyendiri di ruang siaran. Setelah 30 menit, Gyeongsu tidak juga berubah, tapi Nayeon malah menyeka sapu tangannya yang sudah dilumuri oleh darah zombie, yang membuat seketika Gyeongsu berubah menjadi zombie yang membuat teman-teman mereka merasa sedih. Namra yang mengetahui tindakan Nayeon akhirnya membuat Nayeon mengakui perbuatannya dan mulai dibenci oleh teman-teman yang lainnya. Nayeon yang sudah tidak dipercaya akhirnya memutuskan untuk keluar dan meninggalkan mereka, disusul oleh Miss Park yang mencoba menolongnya. Di kantor polisi, Mr. Lee mulai diinterogasi oleh salah seorang detektif yang bernama Detektif Song. Ia juga menjelaskan bahwa ia telah membuat sebuah virus yang ia beri nama virus Jonas untuk anaknya, agar anaknya bisa melawan ketika dia dibully lagi. Namun sayangnya, virus yang ia tanamkan kepada anaknya justru malah berevolusi, yang membuatnya menjadi zombie dan bahkan membunuh ibunya sendiri. 감염식 7일째 할로페리도를 멈추고 다시 벤조기열 진정제를 사용했고 Di restoran, Ibu Chongsan yang melihat berita tentang serangan zombie akhirnya memutuskan untuk menemui anaknya di sekolah. Ia juga sempat berpapasan dengan Hae-soo hingga membuat motornya menabrak dinding dan terjatuh. Ibu Chongsan yang kemudian dikejar oleh para zombie akhirnya berhasil lolos dan sampai ke sekolah. Namun sayangnya, ia justru malah diserang oleh Gyeongsu yang sudah berubah menjadi zombie. Isu yang sebelumnya sudah tergigit akhirnya memutuskan untuk bersembunyi di restoran Ibu Chongsan, dan sebelum sepenuhnya berubah, ia mengikat dirinya sendiri ke pintu agar ia tidak menyerang bayinya. Guinam yang sebelumnya berhasil lolos dari kantin mencoba untuk kabur menggunakan sebuah sepeda, sampai akhirnya ia berhasil masuk ke ruang kepala sekolah dan juga berhasil menghabisi para zombie yang ada di ruangan tersebut. Di sisi lain, seorang YouTuber mencoba untuk memasuki kota Hyosan, tapi sayangnya ia pun harus dikejar oleh para zombie dan berusaha untuk menyelamatkan diri. Di kantor polisi, orang-orang pun mulai dievakuasi. Namun sayangnya, para zombie sudah sampai ke tempat itu dan mulai menginfeksi orang-orang. Melihat detektif Song yang mulai kewalahan dan hampir digigit oleh zombie, Mr. Lee kemudian mengorbankan dirinya. Namun sebelum mati, ia mengatakan kalau solusi dari semua permasalahan ini ada pada laptopnya yang berada di lab science sekolah. Detektif Song pun kemudian berhasil lolos dari tempat itu bersama dengan seorang perwira polisi yang bernama Ho Chul. Di sisi lain, di toilet terlihat 3 murid yang berhasil selamat yang bernama Mi Jin, Jun Sung, dan juga Halim.
Namun sayangnya, Halim ternyata sudah tergigit dan mulai menyerang mereka berdua. Untungnya mereka berhasil diselamatkan oleh salah satu atlet panahan yang bernama Hari dan juga rekannya. Setelah menyelamatkan mereka, Hari bersama dengan yang lainnya memutuskan untuk keluar dan mencari adiknya Wujin yang berada di kelas 11. Namun sayangnya, mereka justru tidak menemukannya dan mulai beristirahat di ruang UKS. Kemudian melanjutkan perjalanannya menuju ke ruang atlet panahan untuk mengambil beberapa anak panah. Di perjalanan, mereka justru dicegat oleh para zombie yang mulai berdatangan. Bahkan membuat salah satu dari mereka yang bernama Junsong harus terluka ketika mencoba menyelamatkan Mijin. Di ruang siaran, Cheongsu dan Suhyok memutuskan untuk keluar menuju ke ruang guru untuk mengambil handphone yang ada di sana untuk meminta bantuan. Di waktu yang sama, Cheongsu memberitahu kepada Yeonji kalau video telanjangnya akan tersebar di internet tepat pukul 9 pagi. Yeonji yang mendengar hal itu pun kemudian keluar sendirian menuju ke ruang guru. Tapi sebelum sampai di sana, ia malah tergigit oleh zombie. Namun sebelum berubah, ia pun berhasil sampai ke ruang tersebut dan bahkan menghancurkan beberapa HP di sana. Cheongsan dan Suhyok yang telah sampai ke ruangan tersebut pun kemudian diserang oleh Yeonji yang merasa marah. Tapi untungnya ia berhasil dilumpuhkan oleh Suhyok. Karena banyaknya zombie di ruangan tersebut membuat mereka harus terpisah. Yeonji kemudian kembali bangkit, tapi tanpa mengalami perubahan menjadi zombie, yang menandakan kalau ia kebal dari virus tersebut. Di ruang kepala sekolah, Bapak Kepsek mencoba mengancam Guinam untuk keluar, tapi Guinam berhasil melumpuhkannya dan bahkan berhasil mengikatnya. Di waktu yang sama, Chongsan yang berlari menghindari kejaran zombie berhasil masuk ke ruang kepala sekolah dan juga melihat perbuatan Guinam. Chongsan kemudian merekam Guinam dan mengancamnya akan menyebarkan video tersebut ke internet. Namun Guinam yang tidak peduli langsung membunuh kepala sekolah dan mulai mengejar Chongsan sampai ke perpustakaan. Chongsan yang terdesak langsung menusukkan sisi handphone ke mata Guinam, lalu kemudian menjatuhkannya ke kerumunan zombie. Karena banyaknya zombie, Chongsan yang terdesak kemudian kembali lari dan akhirnya berakhir di ruang musik. Di ruang siaran, Onjo berencana untuk mengambil drone yang ada di ruang penyimpanan lab science. Karena drone tersebut belum selesai dibuat, akhirnya Jun Young memutuskan untuk ikut bersama Onjo. Di waktu yang sama, Detektif Song dan juga Ho Chul berhasil selamat dan masuk ke restoran Ibu Chongsan. Mereka juga menemukan Hesu yang telah berubah, dan juga berhasil menyelamatkan bayi Hesu, dan juga anak kecil yang tengah dikejar oleh para zombie. Setelah menyelesaikan pembuatan drone, Jun Young kemudian menerbangkannya dan berhasil menemukan lokasi dari Chongsan. Setelah itu, drone pun mulai menelusuri daerah luar sekolah dan malah menemukan orang tua Jimin yang telah berubah menjadi zombie. Di perpustakaan, Guinam yang sebelumnya telah tergigit kemudian bangkit kembali tanpa kehilangan kesadarannya, yang menandakan ia juga kebal sama seperti Yeonji. Melihat matanya yang terluka membuat Guinam berencana untuk membalaskan dendamnya kepada Chongsan. Jimin yang merasa sedih atas meninggalnya kedua orang tuanya tanpa sengaja menekan tombol mic yang membuat Namra akhirnya memiliki sebuah rencana untuk memancing para zombie ke satu tempat dan menyelamatkan Chongsan. Setelah semuanya siap, mereka pun menjalankan rencananya, tapi mereka berhasil dicegat oleh salah satu zombie yang bahkan hampir membunuh Suhyok. Tapi untungnya Guinam berhasil menyelamatkannya. Mengetahui Guinam yang mencoba membunuh Chongsan membuat Suhyok tidak mempercayainya, yang membuat Guinam mulai menyerang Suhyok. Namra yang mencoba menolong Suhyok malah tergigit oleh Guinam. Tapi untungnya Suhyok berhasil mendorong Guinam hingga terjatuh dari gedung sekolah. Mereka pun akhirnya berhasil sampai ke ruang musik dan bertemu dengan Chongsan. Hyoryung yang secara tidak sengaja melihat bekas gigitan di tangan Namra seketika membuat semuanya panik. Tapi Suhyok mencoba meyakinkan mereka kalau Namra tidak tergigit oleh zombie, melainkan oleh Guinam. Chongsan yang mengetahui Guinam telah terinfeksi tidak mempercayai Namra, tapi Suhyok tidak terima dan akan menjaga Namra. Setelah beberapa saat, Namra mulai merasa aneh dengan tubuhnya, bahkan ia juga mencoba menggigit Suhyok.
Chongsan yang melihat hal tersebut pun langsung memukul Namra, namun Soo-hyuk berhasil melindunginya. Ternyata Namra juga kebal terhadap virus tersebut, yang menjadikannya setengah zombie atau sembi, sama seperti Guinam dan Eunji. Namra yang tidak percaya pada dirinya sendiri memutuskan untuk keluar, namun Soo-hyuk membela Namra dan malah mengikatkan tali ke tangan mereka berdua. Setelah duduk beberapa lama, mereka semua mulai merasa lapar. Mereka juga mengetahui terdapat stok makanan yang ada di ruang penyimpanan ruang tersebut. Namun di ruangan tersebut, sudah ada Nayeon yang sedang bersembunyi dan malah mengunci pintunya. Karena tidak bisa mendapatkan makanan, mereka akhirnya menyerah dan mulai membuat video terakhir kepada orang tua mereka. 아빠, 진짜 사랑해. Di balai kota, ayah Onjo yang merupakan kapten pemadam kebakaran mencoba menolong para anggota dewan. Namun salah satu bawahannya justru malah tergigit yang membuatnya berubah menjadi zombie. Mereka pun kemudian berusaha untuk keluar dari gedung tersebut menuju ke atap sampai akhirnya mereka berhasil diselamatkan oleh helikopter penyelamat. Lalu kemudian dibawa ke tempat evakuasi. Namun sesampainya di sana, mereka semua kemudian langsung dikarantina bersama dengan korban lainnya. Ayah Onjo yang tidak terima kemudian memukul para anggota militer dan mengambil pakaian mereka agar bisa keluar dari tempat itu. Setelah itu, ayah Onjo dan juga anak buahnya Usin mencoba menyelinap untuk keluar dari tempat itu. Namun sayangnya mereka malah ketahuan dan ayah Onjo memilih untuk meninggalkan Usin. Para tentara pun mulai menembaki ayah Onjo, tapi ia berhasil melompat ke dalam air. Namun sayangnya, para tentara berhasil mengenai ayah Onjo yang akhirnya mendapatkan luka tembakan di perutnya. Nah, itu dia tadi recap alur cerita dari series All of Us Are Dead bagian pertama. Buat teman-teman sekalian, jangan lupa tinggalkan komen di bawah untuk request film atau series apa lagi yang ingin kita ceritakan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video Detektif Yahya berikutnya.